Tepat pukul 10, handphone saya berdering. Hans menelepon. Dalam pikiran saya, mungkin dia akan menanyakan soal laptop yang tertinggal. Tapi ternyata saya salah. Hans malah bertanya tentang saya. Tentang siapa yang mengantar anak-anak ke sekolah pagi tadi. Saya menjawab seadanya, seperti biasa. Percakapan itu lalu berlanjut dengan obrolan-obrolan kecil yang ringan. Akhir-akhir ini, Hans memang sering menanyakan kabar, terutama saat dia pergi keluar kota. Perubahan itu mulai terasa sejak kami pindah ke kampung halamannya. Sebelumnya, kami sempat tinggal di rumah orang tua saya. Walaupun perubahan ini tidak terlalu signifikan, ada satu hal yang jelas. Sekarang Hans lebih sering memperhatikan saya. Jujur saja, Hans adalah orang paling cuek yang pernah saya kenal. Dia tak banyak bicara, terutama setelah kami menikah. Percakapan kami selalu singkat, hanya sebatas kebutuhan saja. Mungkin ini memang wataknya. Namun, ketika bersama teman-temannya, dia sedikit lebih banyak bicara, meskipun tetap tidak berlebihan. Hans cenderung serius saat berbincang dengan teman-temannya, nyaris tak pernah tertawa, apalagi merespons candaan mereka. Kalau suasana mulai penuh dengan lelucon, dia biasanya memilih keluar, merokok sambil membawa cangkir kopinya. Hans sengaja menghindari candaan itu, dan teman-temannya pun paham dengan sikapnya. Tak ada yang aneh bagi mereka, karena mereka telah mengenal Hans sejak lama. Kita kembali lagi ke cerita pertama, 10 tahun yang lalu. Saat itu, Karel tampak sibuk dengan smartphone-nya, membalas chat dari Hans tanpa henti. Sesekali, Karel melirik ke arah saya, membuat saya bertanya-tanya dalam hati, siapa yang akan menikah dalam minggu-minggu ini? Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Karel. Kami baru saja mulai akrab beberapa waktu terakhir, kebetulan karena Karel juga pendatang baru di lingkungan saya. Namun saya tidak pernah tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang keluarganya. Dalam perjalanan, tiba-tiba Karel bertanya kepada saya, "Apakah kamu siap untuk menikah?" Saya sedikit kaget sekaligus heran. Saya hanya membalas dengan senyuman, karena dalam pikiran saya, Karel mungkin hanya bercanda. Hari-hari berjalan seperti biasa. Saya dan teman-teman bekerja sambil bercanda, tertawa riuh bersama. Di tengah suasana ramai itu, Karel menghampiri kami, memberi isyarat dengan jarinya sambil berkata, "Jangan terlalu berisik, ada yang lagi tidur di kamar atas." Kami semua mengangguk, mengiyakan permintaannya. Rasa penasaran mulai muncul. Saya kemudian bertanya pelan-pelan kepada Julian, salah satu karyawan yang sudah lama bekerja di sana. Sambil berbisik ke telinganya, saya bertanya, "Memang siapa yang lagi tidur di kamar atas?" Rasa ingin tahu saya semakin besar. Saya menoleh ke sana kemari, memperhatikan siapa saja yang tidak ada di ruang kerja kami. Biasanya, selain para karyawan, ada suami Karel yang sering membantu pekerjaan. Entah mencatat pengeluaran, atau sekadar menghitung bahan yang akan dibeli sore nanti. Anak-anak Karel pun biasanya bermain di ruang kerja. Jadi, siapa sebenarnya yang sedang tidur di kamar atas? Julian kemudian menjelaskan bahwa Hans datang tadi malam. Kebetulan, Hans sedang cuti kerja. Setiap kali pulang, Hans selalu menginap di rumah Karel dan jarang sekali pulang ke rumah orang tuanya. Julian juga menambahkan bahwa dulu, saat Hans cuti kerja, tunangannya sering ikut datang. Namun, belakangan ini, tunangannya tidak pernah terlihat lagi. Julian sendiri tidak pernah ingin tahu terlalu dalam tentang kehidupan Hans. Bahkan, para karyawan di sini tidak pernah ngobrol dengan Hans. Hans biasanya hanya menyapa seadanya, lalu pergi begitu saja. 1 bulan kemudian, saya masih ingat betul pagi itu. Ada pertengkaran kecil di rumah Karel. Suara lelaki terdengar samar-samar. Terasa tidak asing meskipun saya tak tahu di mana pernah mendengarnya. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh cukup keras dari kamar di lantai atas. Kami semua yang sedang bekerja langsung hening. Karel terlihat panik, bergegas mengambil ponselnya dan menelepon seseorang sambil berlari menuju lantai atas. Julian, salah satu rekan kami, berjalan perlahan mengendap-endap,
mengikuti Karel ke lantai atas. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, suami Karel turun dari lantai atas dengan raut wajah tegang. Ia segera menuju garasi, mengeluarkan mobil, lalu pergi entah kemana tanpa sepatah kata pun. Kami semua hanya bisa saling pandang, penuh tanya dan penasaran, tetapi tak ada yang berani berbicara. Kami kembali bekerja dalam suasana hening. Namun, rasa ingin tahu saya terus mengusik. Sesekali, saya melirik ke rekan-rekan yang lain, tetapi mereka tetap fokus pada pekerjaan masing-masing, seolah tak ada apa-apa. Saat jam istirahat tiba, seperti biasa, kami berkumpul di ruang istirahat untuk makan bersama. Namun hari itu terasa berbeda. Biasanya, Karel, suami, dan anak-anaknya ikut makan bersama kami, tetapi kali ini hanya para pekerja yang ada di ruangan itu. Tak lama, suara mobil terdengar memasuki halaman. Saya memperhatikan dengan saksama. Mobil yang tadi keluar kini kembali. Dari dalamnya, seorang wanita paruh baya turun, disusul oleh suami Karel. Wanita itu berjalan cepat tanpa menoleh ke kiri atau kanan, langsung menuju lantai atas. Sementara itu, suami Karel masuk ke ruang istirahat dan duduk bersama kami. Saya memberanikan diri bertanya, bagaimana keadaan Hans kepada suami Karel, dan siapa wanita itu? Suaminya Karel menjawab singkat, itu ibunya Hans. Hans habis bertengkar di telepon, lalu membanting ponselnya. Semua yang ada di ruangan itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Jawaban itu membuat rasa penasaran kami semakin besar. Saya pun melanjutkan pertanyaan. Kapan Hans datang? Bukankah bulan lalu dia sudah sempat ke sini? Belum sempat suaminya menjawab, Karel masuk ke ruang istirahat. Dia datang tadi malam, ujarnya sambil duduk di dekat kami. Sepertinya dia sedang ada masalah dengan pacarnya. Biasanya kalau emosinya sudah tidak tertahan, apapun yang ada di tangannya pasti dibanting. Saat kami masih mencerna penjelasan itu, terdengar obrolan samar-samar dari lantai atas. Namun, suara blower dapur yang terlalu keras membuat kami sulit menangkap percakapan tersebut. Tak lama, wanita paruh baya tadi turun dengan langkah cepat. Ia berhenti sejenak di tangga, lalu berteriak kepada Hans yang masih di lantai atas. Kamu laki-laki, harusnya bisa memilih mana yang terbaik buat kamu. Saya hanya bisa terdiam. Dalam hati, saya bertanya-tanya, seberapa besar masalah yang sedang dihadapinya hingga ibunya sampai harus berteriak seperti itu.